Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah nyampai di bab yang kelima. Video pembelajaran ini mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Pada bab yang kelima ini kita akan membahas masalah gagasan atau fakta atau opini dalam sebuah artikel. Coba kamu perhatikan di media berikut, yaitu di sana ada sebagai contoh plastik dirindu dan dicaci. Ini karya Chairil Anwar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan coba membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan jenis sebuah artikel. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba evaluasi informasi baik fakta ataupun opini dalam sebuah artikel. Kemudian penyusunan opini dalam bentuk artikel, analisis kebahasaan artikel, dan konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Baiklah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebuah artikel? Jadi kita akan coba perhatikan apa sih artikel, ciri artikel, dan juga jenis artikel. Nah, di sini kamu perhatikan pada layar. Nah, jadi artikel ini merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif argumentatif atau menghibur khalayak membaca atau yang bersifat rekreatif. Itu sebuah artikel. Nah, berikut ciri-ciri dari sebuah artikel. Biasanya yang pertama ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Jadi ada fakta terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana pandangan penulisnya terhadap sebuah fakta tersebut. Yang kedua, mengandung gagasan yang aktual. Ya. Jadi harus mengandung gagasan yang aktual. Kemudian yang ketiga, harus mengandung unsur intelektualitas atau yang disebut dengan pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang keempat, bukan merupakan hasil plagiasi. Jadi bukan merupakan hasil plagiasi. Kemudian mengungkap masalah dan pemecahannya. Yang berikutnya, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau individu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menampilkan identitas atau nama penulis. Ini pengertian dan ciri sebuah artikel. Kemudian jenis artikel itu sendiri, itu berdasarkan isinya juga kita akan bahas juga berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, berdasarkan isinya ini, sebuah artikel itu ada artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, dan artikel religi. Nah, kamu bisa sambil membuka-buka kamus ataupun apa, atau Google, silakan. Apa itu sebenarnya artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, dan juga artikel religi. Kemudian, berdasarkan sudut pandang penulisnya, itu ada artikel yang disebut dengan deskripsi. Ada artikel eksplanatif, ada artikel prediktif, dan ada artikel preskriptif. Jadi,
berdasarkan sudut pandang penulis nih, sudut pandang penulis. Seandainya kalian misalnya jadi seorang penulis, mungkin bisa berbentuk deskriptif, ada eksplanatif, prediktif, dan preskriptif. Nah, ini ya. Yang berikutnya, anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, ini, evaluasi informasi dalam artikel. Jadi, kalian harus bisa menemukan informasi dalam sebuah artikel, kemudian bisa membedakan informasi, fakta, dan juga opini. Nanti harus bisa membedakan dalam sebuah artikel itu mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk opini. Nih ya. Menemukan informasi dalam sebuah artikel, nih, opini dan fakta. Nih ya. Apa itu opini? Apa itu fakta? Jadi yang disebut dengan opini itu sendiri, kamu harus paham kalimat yang mengandung opini. Contoh, hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Nah, ini opini. Kemudian faktanya, kalimat yang mengandung fakta, aroma yang pertama dikenal sebagai petrichor dan yang lain disebut ozon. Nah, itu fakta berarti ya, nyata. Kalian mungkin tahu fakta itu nyata, kenyataan. Kemudian opini, pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan yang belum tentu mungkin kebenarannya. Dan bagaimana membedakan informasi, apakah itu yang termasuk opini atau yang dimaksud dengan fakta. Nah, opini itu bisa berupa pendapat seseorang, pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan. Tidak terdapat bukti yang jelas, mungkin tidak terdapat bukti yang bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, peristiwanya yang belum terjadi. Mungkin belum terjadi. Sebagai contoh, besok akan hujan lebat di daerah kita. Itu belum terjadi dan mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak. Sementara yang disebut dengan fakta, ini yang pertama benar-benar terjadi dan nyata. Teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif, keterangan waktu dan tempat. Ada keterangan waktu dan juga tempat, juga mungkin jumlah dan lain sebagainya. Itu berupa fakta. Nah, kalian mungkin bisa membedakan opini dan fakta dalam sebuah artikel. Nanti Bapak sajikan di dalam evaluasi, yaitu kamu harus bisa atau kalian harus bisa membedakan fakta dan opini dalam sebuah artikel. Mungkin itu saja video pembelajaran di bab yang ke-5. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.